Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk pada penutup khatimah. Berkata Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala, al-majruru bil harfi au bil mudafi. Yang dijar itu yang majrur dengan huruf ataupun dengan mudhaf, fihi al-munsarifu. Padanya itu ada yang munsarif, ya, artinya yang bertanwin, wa huwa al-aktsaru, dan al-munsarif ini yang paling banyak. Wa fihi, dan pada yang majrur dengan huruf ataupun dengan mudhaf itu juga ada yang ghairul munsarifi, yang ghairu al-munsarif, tidak bertanwin. Jadi ada yang ismul ladzi la yansarif, ada yang munsarif. Wal awwalu, yang pertama, nahu marartu bi Zaidin wa jaa ghulamu Zaidin. Fa Zaidin fil mithalil awwali majrurun bil harfi. Jelas ya? Wa fil mithalil tsani majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih wa huwa ismun munsharifun. Dia adalah isim munsharif. Kenapa disebut isim munsharif? Diwujudi tanwini fi akhirih, karena adanya tanwin pada akhirnya. Marartu bi Zaidin, ja'a ghulamu Zaidin, bi Zaidin ghulamu Zaidin. Ya. Dia di situ mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf, tanda jarnya kasrah zahirah pada akhirnya, dan dia ismun munsharif karena ada tanwin. Wa tsani nahu marartu bi Ahmada wa jaa ghulamu Ahmada. Yang kedua adalah contohnya marartu bi Ahmada wa jaa ghulamu Ahmada. Fa Ahmada fil mithalil awwali majrurun bil harfi wa fil mithalil tsani majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-fathatu az-zahiratu niyabatan 'anil kasrati. Tanda jarnya fathah zahirah sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena dia ismun la yansarif, ya. Ai la yunawwanu, yaitu dia tidak ditanwin. Jadi ini sudah kita kenal tentang ismul ladzi la yansarif atau ismun la yansarif atau al-mamnu' minas sarfi, ya. Yang mana kalau al-mamnu' minas sarfi dijarnya, tanda jarnya adalah dengan fathah. Wa qad wa'adna fi babi niyabah al-fathati 'anil kasrati. Sungguh kami telah berjanji pada bab niyabah al-fathah 'anil kasrah an natakallama 'ala syai'in, untuk berbicara atau menjelaskan sedikit dari al-ismil ladzi la yansarifu. Menjelaskan ala syai'in min al-ismil ladzi la yansarifu, menjelaskan sesuatu dari ismul ladzi la yansarif. Wa hadha awanul wafa'i bil wa'di, dan ini adalah waktu menepati janji, ya. Fa naqulu musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala, maka kami berkata dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, nubdzatun yasiratun anil ismil ladzi la yansarifu, yaitu penjelasan ringkas tentang ismul ladzi la yansarif. Baik, ini penjelasan yang lebih rinci tentang ismul ladzi la yansarif. Ta'rifuhu, definisi ismul ladzi la yansarif, huwa adalah al-ismul ladzi asbahal fi'lah, isim yang menyerupai fi'il. Jadi ismul ladzi la yansarif itu adalah isim yang menyerupai fi'il. Dalam hal apa dia menyerupai fi'il? Fi wujudi illataini far'iyataini, yaitu pada adanya dua illah yang far'iyah, dua illah yang merupakan furu', ya, dua illah yang merupakan fara'nya, cabang, ya.
Baik. Jadi ismul ladzi la yansarif itu adalah isim yang dia tidak bertanwin, yang mana dia itu menyerupai fiil. Menyerupai fiil pada adanya dua illah yang merupakan illah cabang. Ya. Ihdahuma, yang pertama dari dua illah tersebut, tarji'u ilal lafzi, kembali kepada lafaz, wal ukhra tarji'u ilal ma'na. Yang kedua, ilahnya itu kembali kepada makna. Ya, insyaallah nanti setelah masuk ke pembahasannya akan lebih jelas definisi ini tadi. Awujida fihi illatun wahidatun, atau padanya terdapat satu illah taqumu maqamal illataini, yang menduduki kedudukan dua illah. Jadi ismul ladzi la yansarif itu memiliki dua illah. Ya toh? Sesuatu itu dia menjadi ismul ladzi la yansarif atau tergolong ismul ladzi la yansarif, dia memiliki dua illah. Illah yang kembali ke lafaz dan illah yang kembali kepada makna. Ya. Baik. Atau juga ada yang dia itu memiliki satu illah. Tetapi satu illah ini menduduki kedudukan dua illah. Baik. Asy-syarhu, penjelasan. Al-ismul mu'rabu, isim yang mu'rab itu imma munsharifun wa imma ghairu munsharifin. Ya. Ada yang munsharif dan juga ada yang ghairu munsharif. Jadi kalau tidak munsharif ya ghairu munsharif. Fal munsarifu ma dakhalahu as-sarfu. Jadi yang munsharif adalah apa yang masuk padanya as-sarf, wa huwa at-tanwin, yaitu tanwin. Wa jarrun bil kasrati, dan jar dengan kasrah. Wa ghairul munsarifi, dan juga ghairul munsarif adalah ma muni'a minhuma, apa yang dilarang dari keduanya. Apa dari keduanya? Dari masuknya tanwin dan juga dari jar dengan kasrah. Ya toh? Baik. Wajarun bil fathati, dan juga jar dengan fathah. Baik, tadi untuk kemudian yang pakai cetakan yang ketiga itu tadi wajarun, ada harokatnya ya, wajarun bil kasrati. Itu lebih pas kalau dijadikan fiil ya. Jadi wajurra bil kasrati, kemudian wa ghairul munsarifi ma muni'a minhuma wajurra bil fathati. Yang antum enggak punya toh tadi kan? Nah, itu lebih pas daripada dijadikan apa isim di situ. Jadi fal munsarifu ma dakhalahu as-sarfu wa huwa at-tanwinu, ya. Ini terpengaruh di sini karena ada harokat punya anak ini. Tapi lebih cocok bukan kemudian diharokati dengan bentuk isim, itu fiil madhi majhul ya. Jadi fal munsarifu ma dakhalahu as-sarfu, munsarif itu apa yang dia dimasuki oleh tanwin, ya saraf yaitu tanwin, wa jurra, dan apa yang dia itu jurra. Di jar dengan kasrah, paham ya? Yang antum tadi ya jadikan fiil saja. Jadi dia ataf ke mana? Dakhala ataf ke situ. Wa jurra, dan dia dijar dengan kasrah. Begitu juga wa ghairul munsarifi ma muni'a minhuma wa jurra. Naibul fa'ilnya kembali ke apa namanya? Ke ma di situ. Dan ghairul munsarif ma muni'a minhuma, itu apa yang dicegah dari tanwin dan apa yang dia dijar dengan fathah. Ya. Atau kemudian ya, baik. Kemudian
Intinya demikian ya. Kalau yang al-munsharif yang ditanwin itu dijarnya dengan kasrah, ya. Adapun yang tidak bertanwin ghairul munsharif atau ismul ladzi la yansharif, dia tidak dimasuki tanwin dan juga dia dijar dengan fathah. Wal aslu fil asma'i, dan asal pada isim antakuna masrufatan. Asal pada isim itu dia masrufatan, ditanwin. Wa innama yumna'ul ismu minat tanwini. Ya. Hanya saja isim itu dilarang dari tanwin, dan juga wal jari bil kasrati, dan dilarang dari jar dengan kasrah idza asbahal fi'lah, apabila dia menyerupai fi'il fi wujudi illataini far'iyataini ila akhirih. Ini tadi asal isim itu ditanwin, hanya saja dia itu tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh dijar dengan kasrah ketika dia menyerupai fi'il. Menyerupai fi'il dalam hal apa? Dalam hal adanya dua illah far'iyatain, ya. Wa ma'lumun annal fi'la la yunawwanu wa la yujarru. Dan telah dimaklumi bahwasanya fi'il itu kan tidak bertanwin dan juga tidak dijar, ya. Tidak ditanwin dan juga tidak dijar, ya. Fal ismul ladzi la yansarifu, ismul ladzi la yansarif indama asbahahu, ketika dia menyerupai fi'il, imtana'a fihi at-tanwinu wal jarru bil kasrati, maka tidak boleh padanya tanwin dan jar dengan kasrah, ya. Tidak boleh itu untuk kemudian pada ismul ladzi la yansarif tadi yang dia menyerupai fi'il, tidak boleh kemudian ditanwin dan dijar dengan kasrah. Kama yamtani'u dzalika fil fi'li, sebagaimana hal tersebut tidak boleh pada fi'il, ya. Li'anna syai'a idza asbaha syai'a akhadha hukmahu, karena sesuatu itu apabila menyerupai sesuatu yang lain, maka dia mengambil hukum sesuatu yang dia serupai tersebut, ya. Nah, baik, sekarang masuk kepada illah-illahnya. Fal ilalul lati fil ismi wa hiya raji'atun ilal makna ithnatani faqat. Nah, perhatikan illah far'iyahnya tadi, ya. Illahnya bisa kembali ke lafaz, bisa kembali ke makna, ya toh. Ismul ladzi la yansarif itu memiliki dua illah, ya. Dua illah yang kembali, yang satunya kembali ke lafaz, yang satu kembali ke makna. Nah, sekarang beliau sebutkan, nah sekarang illah yang kembali kepada makna itu ada dua saja. Ihdahuma al-alamiyatu, yang pertama alamiyah. Wahia, apa itu alamiyah? Kaunul ismi alaman li mudzakkarin aw muannatsin. Jadi alamiyah itu yang pertama, isim tersebut adalah nama li mudzakkarin, nama untuk mudzakkar ataupun muannas. Ya, nama untuk mudzakkar atau muannas. Wa tsaniyatu, dan illah yang kedua yang kembali kepada mana adalah al-wasfiyatu. Al-wasfiyah yaitu sifat. Wahia, yaitu kaunul ismi yadullu ala halin min ahwaliz zati. Jadi al-wasfiyah ini itu maksudnya adalah isim itu menunjukkan satu keadaan dari keadaan zat, ya. Kalju, lapar, ya, sifat itu bukan alam. Ju, lapar, wal atashi, ya, apa, haus, wal karami, mulia, wal bukhli, bakhil, wa nahwi dzalik. Taqulu marartu bi jaw'ana wa atashana wa akrama min zaidin wa abqala min amrin. Itu saya melewati orang yang lapar, wa atashana yang haus, wa akrama min zaid, dan orang yang lebih mulia dari Zaid, wa abqala lebih bakhil dari Amr. Jadi ingat di sini untuk perhatikan ada dua ilah. Perhatikan, dua
illah. Ismul ladzi la yansarif itu kita bahas dulu yang dua illah. Memiliki dua illah. Illah yang pertama kembali ke makna dan yang kedua kembali ke lafaz. Yang kembali ke makna ada dua. Dia alamiah atau wasfiyah. Berarti antum perhatikan ismul ladzi la yansarif itu kalau tidak nama dia sifat. Ya tidak. Ini illah yang pertama. Ya, kalau tidak nama dia sifat. Itu kembali kepada makna. Ya dilihat makna toh untuk mengetahui ini nama ataupun sifat, kembali kepada makna. Wal ilalul lati fil ismi wa hiya raji'atun ila lafzi sittu ilalin. Illah yang ada pada isim dan dia kembali kepada lafaz itu ada 6 illah. Jadi kalau illah yang kembali kepada lafaz itu ada 6. Ada 6. Wahya at-ta'nitsu bi ghairi alif, yaitu ta'nis tanpa alif. Bi ghairi alif. Jadi ada ta'nis tanpa alif. Nanti dengan contoh ya. Wal ujmah, ada juga ujmah ya ajam. Baik. Kemudian wat tarkib wa ziyadatul alif wan nun, tambahan alif dan nun, wa waznul fi'li, wazan fi'il, wal adlu dan adl. Ta'nis bi ghairi alif, ujmah, tarkib, ziyada alif wan nun, wazan fi'il, adl. Ini semua ilah yang kembali kepada lafaz. Ilah yang kembali kepada lafaz. Perhatikan. Sudah? Fal ismu la yumna'u minas sarfi. Isim itu tidaklah tercegah atau terlarang dari tanwin illa idza jitama'a fihi, kecuali apabila terkumpul padanya illatani, 2 illah. Jadi ismul ladzi la yansarif itu terkumpul padanya 2 illah. Ihdahuma ma'nawiyatun wal ukhra lafziyatun. Yang pertama illahnya adalah illah maknawi, yaitu illah yang kembali kepada makna, dan yang kedua adalah illah yang kembali kepada lafaz. Ya, ingat. Jadi illah pada ismul ladzi la yansarif itu ada 2 illah. Illah yang kembali kepada makna, illah yang kembali kepada lafaz. Baik. Fa mithalu majtama'a fihi al-alamiyatu wat ta'nitsu bi ghairi alif. Nah, perhatikan. Contoh yang terkumpul padanya illah alamiyah dan juga ta'nis bi ghairi alif. Ya. 2 tidak? 2 kan? Yang pertama kembali ke maknanya apa? Ilahnya alamiah. Yang kembali kepada lafaz ta'nis bi ghairi alif. Ya. Antum perhatikan. Jadi ismul ladzi la yansarif itu bisa jadi dia ala ilahnya adalah alamiah, bisa jadi wasfiyah. Tinggal pasangannya nanti tinggal yang 6 itu. Bisa jadi alamiah dengan ta'nis bi ghairi alif, alamiah ma'al ujmah, alamiah ma'a ziyada alif wan nun. Bisa juga wasfiyah. Wasfiyah dengan apa? Tambahan alif dan nun misalnya. Wasfiyah dengan yang lainnya. Baik, itu maksudnya, paham? Jadi dipasangkan antara illah maknawi dengan illah lafziyah. Ya, paham? Nah, ini yang pertama, 2 illah, yaitu illah yang kembali kepada makna yaitu alamiah, dan ilah yang kembali kepada lafaznya yaitu ta'nis bi ghairi alif. Perhatikan. Fatimatu wa Zainabu wa Muawiyatu. Nah, perhatikan di situ. Fatimah, Zainab, Muawiyah. Alamiah bukan? Alamiah tuh, karena dia nama. Nama yang dia menunjukkan nama mudzakkar ataupun muannas. Dan kemudian di sini jelas ta'nis. Ta'nis. Ya, muannas kan? Fatimatu jelas tuh muannas. Zainab ta'nis muannas. Muawiyah dari sisi apa? Apa namanya? Nanti ini ta'nis ya, ada tak marbutah. Muannasnya tanpa alif. Nah, perhatikan Muawiyah di situ. Perhatikan, jangan bingung kok, karena kan nama laki-laki. Ini kan diperhatikan. Ya, namanya muannas itu ada muannas apa namanya? Makna dan lafaz seperti apa? Fatimah.
makna dan lafaznya muannas tidak? Muannas loh. Fatimah maknanya muannas, lafaznya muannas, iya ada tak marbuto. Zainab itu muannas dari maknanya muannas tidak? Muannas Zainab, tapi lafaznya mudzakkar. Muawiyah maknanya mudzakkar tapi lafaznya muannas. Jadi muannas di situ masuk semua. Baik muannas secara makna dan lafaz atau muannas lafaznya saja tidak secara makna ataupun kemudian muannas lafaznya saja tidak secara makna. Jadi taknis di situ demikian dan dia tanpa alif. Tak ada alifnya toh, alif yang menunjukkan dia muannas. Baik, paham? Taqulu marartu bi Fatimata. Selesai. Wa nasahtu li Zainaba. Ya, radhiyallahu an Muawiyah. Ya, karena dia di sini Fatimah, Zainab, Muawiyah itu adalah mamnu minasyarfi. Apa ilahnya? Yang pertama dia alamiyah ilahnya. Yang kedua ilah yang kembali kepada lafaz ta'nis bi ghairi alif. Yang tadi Muawiyah itu ta'nis. Muannas dari sisi apa? Dari sisi mana Muawiyah muannasnya? Lafaz santa dari lafaz. Baik. Nah, kemudian qauluhu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryama. Nah, fakullun min Fatimah wa Zainab wa Muawiyah wa Maryama ismun mahfudun. Isim yang dihafad. Lidukhuli harfil khabdi alaihi, karena masuknya huruf khafd padanya, wa alamatu khabdihi, dan tanda khafdnya adalah al-fathatu, adalah fathah niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u lahu minas sarfi, dan yang mencegah dia dari tanwin adalah al-alamiyatu wat ta'nitsu bi ghairi alifin. Itu ilahnya. Paham toh? Maksudnya ismul ladzi la yansarif itu memiliki dua illah. Ya, dua ilahnya ini satu kembali kepada makna, satu kembali kepada lafaz. Nah, di sini contoh Fatimah, Zainab, Muawiyah, ilahnya yang pertama ilah alamiyah, nama jelas. Toh. Yang kedua dia ta'nis bi ghairi alif. Wa makna bi ghairi alifin ay bi ghairi alifin mamdudatin wala maksuratin, yaitu tanpa alif mamdudah dan tanpa alif maksurah. Ya, tanpa alif maksurah. Nah, insyaallah nanti ada pembahasannya ya tentang alif mamdudah dan alif maksurah. Fa inna hadza ta'nitsa lahu hukmun khasun. Ya, sesungguhnya ta'nis ini memiliki hukum yang khusus. Ya, yaitu ta'nis dengan alif mamdudah dan alif maksurah, itu maksudnya memiliki hukum khusus kama sayati insyaallah taala. Baik. Nah, kemudian faedah. Asyartu bihadhil asma'i thalathati. Saya mengisyaratkan dengan tiga nama ini tadi, tiga nama Fatimah, Zainab, Muawiyah, ya kan? Baik. Nah, beliau mengisyaratkan ila anna ta'nis ala salasati aqsam, bahwasanya ta'nis itu ada tiga macam yang sudah Anda sebutkan tadi. Jadi beliau menyebutkan contoh kenapa Fatimah, Zainab, Muawiyah ini ada maknanya. Nah, pada contoh ini ada isyarat bahwasanya ta'nis itu terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu ta'nitsun labziyun faqat, ta'nis labzi saja. Ya kan? Ta'nis pada lafaznya saja. Wa huwa makana fihi alamatut ta'nis wa huwa alamul mudzakkar. Apa itu ta'nis labzi? Apa yang padanya ada tanda muannas. Ada tak marbuta, ada tanda muannas, wa huwa alamun limudzakkarin. Dan dia itu nama untuk mudzakkar. Nahwu Muawiyatu wa Talhatu wa Ubaidah. Nah, jadi sekarang antum paham kenapa sih Muawiyah itu? Kalau kemarin taunya nama laki-laki yang ada tak marbuto. Nah, ini penjelasannya kenapa nama laki-laki yang ada tak marbuto itu ismul ladzi la yansarif. Artinya dia itu apa namanya? Alamiah, ilahnya alamiah, nama jelas, kemudian ta'nis bi ghairi alif.
muannas tanpa alif. Dari mana sisi muannasnya? Dari sisi lafaz. Jadi maksud taknis di situ masuk 3 macam taknis. Ya, baik. Mafhum insyaallah. Atani ta'nitsun ma'nawiyun faqat. Yang kedua taknis maknawi. Wa huwa ma kana mawdu'an li muannatsin, yaitu apa yang diletakkan untuk muannas. Ya, apa yang diletakkan untuk muannas, wa laisa fi alamatut ta'nis, dan padanya tidak ada tanda ta'nis. Ya. Jadi maknanya itu untuk menunjukkan perempuan muannas, tapi tidak ada tanda muannasnya secara lafaznya, yaitu nahwu Zainab wa Maryam wa Su'ad. Zainab muannas tidak? Muannas maknanya. Ya kan? Tetapi lihat lafaznya, ada tak tanda muannas? Tidak ada tuh, tidak ada tak marbuto. Ya, baik. Kemudian ats-tsalitsu yang ketiga, ta'nisun labziyun ma'nawiyun. Itu ta'nis labzi sekaligus maknawi. Wa huwa makana fihi alamatut ta'nis, itu apa yang padanya ada tanda ta'nis, wa huwa mawdu'un li muannatsin, dan dia juga diletakkan untuk muannas. Nahu Fatimata wa Aisyata wa Hafsata. Fatimah, Aisyah, Hafsah maknanya muannas, lafaznya muannas. Ada tanda muannasnya, itu tak marbuto. Jadi paham ya? Mafhum insyaallah. Baik, kalau paham ini insyaallah yang belakang lebih mudah. Ya. Baik, dah kita cukupkan dulu. Oke, perhatikan tadi ya. Perhatikan, ismul ladzi la yansharif itu memiliki 2 illah. Satu illah kembali kepada makna, satu illah kembali kepada lafaz. Yang kembali kepada makna 2 kalau tidak alamiah ya wasfiyah. Yang kembali kepada lafaz ada 6. Tinggal nanti dilihat saja alamiah dengan apa? Alamiah dengan yang pertama, alamiah dengan taknis bi ghairi alif. Nanti ada alamiah ma'al ujmah, ya kan? Baik, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan bisa kita pahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.